itu seperti mengarang cerita untuk membuat konten di sosial media TikTok-nya. Berdasarkan rekaman kamera keamanan di bandara atau CCTV di bandara, terlihat bahwa wanita ini bepergian sendirian. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang something yang mungkin buat kita sebagai netizen Indonesia menjadi malu, marah, dan juga menjadi emosi. Adapun kasus yang aku maksudkan dari ini, datanya dari kasus dengan akun TikTok Herjasti BKK. BKK ini kalau tidak salah adalah singkatan dari Bangkok. Iya nggak sih? Kalau seandainya salah, ntar komen ya di kolom komentar. Lantas, apakah yang terjadi dengan akun ini? Jadi guys, baru-baru ini ditemukan sebuah fakta bahwa wanita di akun TikTok ini itu seperti mengarang cerita untuk membuat konten di sosial media TikTok-nya. Jadi, dia itu seperti membuat video di akun TikTok-nya dan menceritakan bagaimana pengalamannya saat ke Thailand. Dia mengaku bahwa suaminya itu ditolak masuk ke Thailand dikarenakan uang tunainya tidak cukup. Dan setelah dilakukan yang namanya penyelidikan, terungkaplah bahwa di sini ada ketidakkonsistenan dalam cerita yang sudah dibagikan. Lebih lanjut, wanita ini mengaku guys bahwa dia dan sang suami melakukan perjalanan ke Thailand pada bulan Januari untuk berbulan madu. Meskipun dirinya sudah berhasil menyelesaikan prosedur imigrasi, suaminya menghadapi kemunduran karena dia tidak memiliki uang tunai. Meskipun dia juga berusaha menarik uang dari ATM untuk menunjukkan jumlah yang diminta, petugas di pos pemeriksaan bersikeras untuk memulangkan sang suami. Hal ini lantas menyebabkan dia membatalkan rencana honeymoon di Thailand bersama dengan sang misua dan segera kembali bersama dengan suaminya dan memilih Jepang sebagai tujuan alternatif. Video tersebut lantas mendapatkan perhatian dari para netizen yang ada di Indonesia. Bahkan nih guys, beberapa komentar-komentar dari orang-orang yang pernah menonton video itu mengatakan, ada dari netizen yang mengatakan bahwa mereka itu senasib dengan si pembuat konten. Tindakan yang dilakukan oleh sang konten kreator dari Indonesia ini dituding itu menyebabkan kerusakan reputasi terhadap citra pariwisata Thailand. Begitulah bagaimana kata dari pejabat imigrasi senior pada konferensi media pada hari Rabu malam. Mejen Polchongron Rimpadi yang merupakan Komandan Divisi Imigrasi 2 dan juga juru bicara Biro Imigrasi mengatakan biro tersebut segera melakukan pencarian fakta menyusul bagaimana klaim yang dibuat oleh sang konten kreator. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa wanita itu memang memasuki Thailand melalui Bandara Don Muang dengan penerbangan FD395 dari Jakarta pada tanggal 4 Januari tahun ini. Menurut temuan biro itu, wanita ini melakukan perjalanan sendirian guys ke Thailand pada tanggal 4 Januari dengan penerbangan FD395 dari Jakarta ke Bandara Don Muang. Dan hal ini bertentangan dengan klaimnya bahwa dia berpergian dengan sang suami. Dia juga diizinkan kok untuk masuk dan berangkat pada tanggal 16 Januari dari Bandara Suvarnabhumi setelah tinggal selama 13 hari. Dan hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam videonya, yang mengatakan bahwa dia itu segera meninggalkan Thailand bersama dengan sang suaminya setelah sang suami ini ditolak untuk masuk karena nggak punya uang tunai. Selain itu, kata Mayor Jenderal Chongron, berdasarkan rekaman kamera keamanan di bandara atau CCTV di bandara, terlihat bahwa wanita ini bepergian sendirian. Gak ada pria di sana, cuma dia sendirian guys. Penyelidikan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa wanita itu sering berpergian kok antara Thailand dan di Indonesia sebagai vendor online atau pekerjaannya teman-teman. Kalau tidak salah, dia itu kayak buka jasa titip atau just tip. Otoritas imigrasi lantas mencurigai bahwa wanita tersebut mengarang cerita untuk membuat konten di sosial medianya. Perwakilan dari KBRI yang dipimpin oleh Minister Konselor Dewi Lestari menghadiri konferensi media tersebut. Niti Sifrai yang merupakan Wakil Gubernur Otoritas Pariwisata Thailand untuk komunikasi pemasaran juga hadir. Dalam pengarahan tersebut, Mejen Polchongron menunjukkan rekaman kamera keamanan yang menampilkan perempuan Indonesia yang berpergian sendirian sebagai bukti. Beliau mengatakan bahwa petugas imigrasi memprioritaskan persyaratan masuk untuk mencegah wisatawan memasuki negara tersebut untuk bekerja secara ilegal. Meskipun terdapat kebutuhan tunai, kebutuhan ini merupakan kebutuhan sekunder mengingat maraknya penggunaan kartu kredit dan pembayaran elektronik. Selain itu, juru bicara Biro Imigrasi juga membantah klaim bahwa penolakan masuk disebabkan oleh kurangnya uang tunai dan menyatakan bahwa sebagian besar penolakan terkait dengan kegagalan dalam menunjukkan rencana perjalanan dan pemesanan kamar. Beberapa individu bahkan menggunakan dokumen pemesanan kamar palsu. Beliau juga menyoroti bagaimana kekhawatiran mengenai warga negara Indonesia yang ditipu untuk memasuki Thailand dan lantas dipekerjakan di geng penipuan call center.
Adapun KBRI sendiri mengucapkan terima kasih kepada petugas imigrasi yang berbasis di Bandara Don Muang atas bantuannya dalam menyaring warga negara Indonesia. Pejabat imigrasi lantas mengatakan bahwa selalu siap kok untuk menyambut wisatawan Indonesia. Well guys, jadi seperti itulah bagaimana hasil penyelidikan dari klaim yang sudah dibuat oleh sang konten kreator. Intinya adalah dari penyelidikan tadi, klaim yang sudah dibuat oleh sang konten kreator ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada guys. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh sang konten kreator ini? Tutup akun, nggak tutup akun sih, kayaknya memprivate akunnya. Karena setelah aku cek, ya memang akunnya nggak bisa ditemukan juga guys. Mungkin di private, diubah namanya atau ditutup, I don't know juga. Tapi seharusnya dia itu bertanggung jawab dong. I mean kayak gini guys, ini kan masalahnya gede banget ya. Sampai KBRI juga turun tangan loh. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Thailand itu juga sampai turun tangan menangani masalah yang satu ini. Apakah dia tidak membayangkan bagaimana impact yang besar dari apa yang dikatakan di videonya tadi? Sampai-sampai pejabat imigrasi seniornya mengatakan bahwa konten dari wanita ini itu dapat menyebabkan kerusakan reputasi terhadap citra pariwisata Thailand. Bayangin deh, orang-orang Indonesia yang tadinya pengen ke Thailand, setelah melihat bagaimana konten dari Mbak ini, mungkin akan berpikir 2 kali. Waduh, kok kayak gitu ya? Kayaknya gue nggak mau deh ke Thailand. Nggak menutup kemungkinan loh guys, nanti akan ada yang berpikiran seperti itu. Ya nggak sih? Jadi nggak lebay guys, kalau orang Thailandnya mengatakan bahwa konten dari Mbaknya ini, itu dapat menyebabkan kerusakan terhadap citra pariwisata Thailand. Sementara itu, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, KBRI di Bangkok itu juga menjelaskan nih guys, soal ketentuan membawa 15-20 ribu baht atau sekitar 6,5 juta rupiah sampai 8,6 juta rupiah jika ingin berlibur ke Thailand atau jika ingin pergi ke Thailand. Ketentuan ini kan sempat nih membuat warganet protes karena merasa uang yang harus dibawa terlampau besar jika hanya berpergian selama beberapa hari saja. Koordinator fungsi protokol dan juga konsuler KBRI di Bangkok yang bernama Dewi Lestari mengatakan bahwa ketentuan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Thailand BE 2522 yang rilis pada tahun 1979. Bab 2 dalam BELIT itu mengatur tentang aturan masuk dan keluar dari Thailand. Khusus pada bagian 12 itu mengatur tentang orang asing yang masuk dalam kriteria tertentu tidak diizinkan masuk ke negeri Gajah Putih. Dalam wawancara bersama dengan RRI Pro 3 yang diunggah di Instagram KBRI Bangkok pada hari Jumat tanggal 23 Februari, Dewi Lestari mengatakan seperti ini, di mana salah satunya disebutkan bahwa tidak boleh masuk ke Thailand apabila tidak memiliki uang. Itu yang membuat imigrasi melakukan random check bahwa orang ini memang punya kemampuan finansial untuk membiayai dirinya selama dia itu tinggal di Thailand. Itulah latar belakang dari kenapa ada muncul ketentuan seperti itu. Dewi menjelaskan KBRI Bangkok juga membuat ketentuan ini lantaran menerima beberapa laporan kasus WNI yang ditolak masuk ke Thailand karena tidak bisa memberikan dokumen-dokumen yang diminta. FYI, untuk masuk ke Thailand ya, diperlukan sejumlah dokumen penunjang seperti paspor yang masih berlaku dengan masa berlaku lebih dari 6 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah visa. Namun syarat ini tidak diperlukan bagi WNI dikarenakan perjanjian bebas visa antara Republik Indonesia Thailand. Lalu yang berikutnya adalah bukti pemesanan akomodasi terkait tempat tinggal selama berada di Thailand. Selanjutnya adalah bukti tiket pulang pergi bagi turis. Terakhir adalah bukti kemampuan finansial. Inilah yang tak bisa ditunjukkan oleh banyak WNI ketika melalui proses pemeriksaan imigrasi Thailand. Dewi lebih lanjut mengatakan, jadi dari beberapa kali kita menangani kasus yang mereka atau petugas imigrasi minta memang berupa uang cash yang bisa ditunjukkan kepada petugas. Walaupun secara rigid atau secara fix itu tidak ditetapkan. Tidak disebutkan jumlahnya harus berapa ribu baht. Dewi lantas mengatakan bahwa dalam banyak kasus, para WNI yang ditolak ini sama sekali tidak membawa uang tunai. Mereka akhirnya terpaksa pulang lagi ke Indonesia, padahal mungkin sudah memesan akomodasi di Thailand. Lebih lanjut, Dewi juga menyebut pihak KBRI Bangkok tidak bisa memastikan apa alasan imigrasi Thailand menetapkan kebijakan tersebut. KBRI Bangkok juga menduga ini berkaitan dengan kasus-kasus trafficking, di mana ada warga negara Indonesia yang menjadi korban penculikan yang dibawa ke negara lain melalui Thailand untuk dipekerjakan sebagai scammer atau penipu. Seperti yang sudah sempat kita singgung pada awal tadi, salah satu penipuannya adalah penipuan call center. Dewi turut menjelaskan soal nominal uang yang dianjurkan untuk dibawa jika ingin pergi ke Thailand. Dewi berujar, anjuran itu berdasarkan informasi yang KBRI Bangkok terima di lapangan dari para WNI yang mengalami penolakan, serta keterangan dari petugas imigrasi Thailand. Dewi mengatakan seperti ini, mereka menyebutkan angka kisaran 15.000 sampai 20.000 baht. 15.000 itu biasanya kalau datang sendiri, kalau dia datang berkeluarga minimal 20.000 baht.
Apakah kemudian harus 15.000 itu dalam bentuk cash atau misalnya dia bawa 5.000 kemudian dia menunjukkan bukti bahwa dia punya rekening 10.000 baht? Itu bergantung pada petugas yang melakukan verifikasi di lapangan. Jadi guys, kurang lebih seperti itulah bagaimana penjelasannya. Dan bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. I'm Sulke pamit, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.